Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semanca, kembali Halo. lagi kita pada podcast Mondro Geni Semanca. Oke, pada kali ini kita akan memperingati Hari Peduli Sampah pada tanggal 21 Februari. Oke, kita kedatangan narasumber kita. Boleh memperkenalkan diri, Bapak? Oke, terima kasih Mbak Wasa. Nama saya Bapak Rahmat Budiono SPD, di SMA Negeri 1 Cangkringan selaku Ketua Adiwiyata Sekolah. Jadi biasanya teman-teman di sekolah itu memanggil saya Bapak Adiwiyata gitu. Bapak Ya, Adiwiyata. ya, oke. Karena yang mengurusi Adiwiyata di Semanca ya, Pak ya? Ya, oke. Oke, langsung saja kita pada fokus pada Hari Peduli Sampah. Hari Peduli Sampah itu apa sih Pak sebenarnya? Ya, terima kasih Mbak Wasa. Jadi Hari Peduli Sampah ini kan diperingati setiap tahunnya. Tadi sudah Iya. disampaikan Mbak Wasa itu setiap tanggal 21 Februari ya, 21 Februari. Jadi untuk Hari Peduli Sampah ini semua lapisan masyarakat itu dalam hal gerakan sosial. Jadi melaksanakan gerakan sosial yang nanti bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam hal kebersihan lingkungan, lebih-lebih dalam pengelolaan sampah. Itu baik di masyarakat maupun di lingkungan sekolah gitu. Ya. Kemudian untuk kaitannya dengan peduli sampah ini ada hubungannya dengan gerakan peduli budaya lingkungan hidup. Karena dalam gerakan peduli budaya lingkungan hidup itu ada 6 aspek PRH. Salah satunya adalah pengelolaan sampah. Jadi ini merupakan salah satu perilaku ramah lingkungan hidup dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pengelolaan sampah di situ. Berarti agar masyarakat itu peduli ya Pak Nggih, terhadap peduli sampah. nggih, Enggak cuma buang sembarangan. betul nggih, nggih. Kemudian kenapa sampah yang kita hasilkan itu harus dikelola? Kenapa enggak tinggal dibuang saja seperti itu? Oke, gambaran sederhana aja. Misalnya Mbak Masa, kalau di ruang kelas misalnya ada sampah berserakan. Ya. Apakah itu penghuni atau anak-anak yang ada di ruang kelas itu, misalnya kalau jawabannya kerasan di ruang kelas? Kan tidak toh? Tidak, iya. Karena apa? Ya lingkungan tadi. Karena lingkungan banyak sampahnya. Makanya untuk pengolahan sampah ini salah satunya adalah kita mengolah sampah dengan baik. Ya, makanya sampah itu harus dikelola dengan baik. Iya. Karena apa? Ini nanti yang pertama ini bisa kita terasa nyaman kita istilahnya ya berada di lingkungan tersebut. Ya, misalnya kalau di kelas itu ada sampah plastik, sampah kertas, daun berserakan, kita kelola, kita masukkan ke tong sampah tong sampah pilah. Itu nanti kan kita terasa nyaman karena lingkungan kita itu bersih ya. Kemudian kita merasa istilahnya itu kita itu menghormatilah, katakunya menghormati lingkungan. Ya, menghormati lingkungan, katakunya menghormati lingkungan. Jadi kita hormati dengan bebas dari sampah gitu, dari sampah. Jadi kesimpulannya sampah harus kita kelola dengan baik. Nah, caranya bagaimana? Ya salah satunya tadi kita masukkan ke tempat sampah pilah masing-masing ya. Sesuai jenisnya sesuai masing-masing. jenisnya nggih. Kemudian sampah itu kita kelola dengan kita buat komposter. Ya, kita buat komposter. Jadi nanti karena di SMA Cangkringan itu banyak sampah-sampah, lebih sampah daun, itu kita buat komposter, kita masukkan komposter. Oke, lebih-lebih kita sebagai adiwiyata mandiri ini juga inovasi kemarin merupakan mesin pencacah daun. Nah, ini sudah kita gunakan dengan baik. Jadi
daun itu kita cacah, kemudian kita masukkan ke komposter. Nah, nanti selama 3 bulan nanti sudah menjadi kompos atau Kompos. pupuk nanti yang sudah siap kita gunakan. Nah, itu. Gitu. Dan kita kelola lagi dengan biopori. Nah, biopori itu nanti kita kelola dengan cara kita memasukkan ke lubang-lubang biopori. Ini di lingkungan SMA Cangkrian ini banyak sekali bioporinya, ya hampir 500-an, sehingga itu memudahkan kita, ya di mana kita berada di situ ada lubang-lubang biopori, kita langsung memasukkan daunnya di situ, sampahnya. Itu juga masanya ya kira-kira 3 bulan sudah menjadi kompos. Terus Nah, diambil. ya diambil, kemudian kita manfaatkan untuk ya memberi pupuk di lingkungan kita, Lingkungan jadi sekolah. di pot-pot dan seterusnya gitu, Mbak Masya. Berarti sama seperti komposter sama biopori itu kan daunnya dari alam. Jadi Dari sama alam. saja itu dari alam, Ya. kita olah untuk alam Untuk juga kembali gitu ke ya, Pak. alam. Ya, jadi betul. kita membantu alam agar lebih subur gitu, Subur, tidak ya. kita buang sia-sia Ya, seperti itu. jadi kita istilahnya tidak mencederai alam gitu. Jadi kita harus sisanya kita merawat dan seterusnya gitu. Berarti sampah sangat-sangat dapat merubah lingkungan nggih, Pak? Gitu. Jadi Gitu. sampah itu ya dapat merubah lingkungan, ya tadi sudah saya sampaikan, kalau sampah itu berserakan kan sudah lingkungan menjadi kotor, ya Iya. tidak nyaman dan seterusnya. Nah, dengan kita kelola itu pasti dapat merubah lingkungan kita, menjadi asri misalnya, ya menjadi enak kita berada di lingkungan tersebut, ya seperti di SMA Cangkringan ini. Jadi Iya. setiap ada tamu ya studi tiru atau yang lain masuk ke SMA Cangkringan, ya sudah terasa nyaman, sejuk dan cerah. Karena apa? Ya semua warga SMA Negeri Cangkringan itu istilahnya bekerja sama ya untuk mengelola lingkungan. Jadi menjaga lingkungan agar supaya lebih bersih gitu. Lebih nyaman juga gitu ya, Pak, saat pembelajaran. Semisal kalau pelajaran tidak nyaman kan juga rasanya nggak enak gitu ya. Betul. Iya. Kemudian apakah masih ada, Pak, peserta didik yang membuang sampah sembarangan? Oh ya, makasih. Jadi SMA Cangkringan kan sejak 2015 itu kan sudah mendapat penghargaan Adiwiyata, Iya. Itu Adiwiyata Kabupaten. Kemudian tahun 2017 itu Adiwiyata Provinsi. Kemudian 2018 itu Adiwiyata Nasional. Dan yang tahun kemarin tahun 2022 itu Adiwiyata Mandiri. Nah, tentu dari tahapan-tahapan itu ya sebenarnya masih ada walaupun sedikit ya warga SMA Cangkringan, ya lebih-lebih yang peserta didik itu yang membuang sampah yang istilahnya belum tepat pada tempatnya. Ini kita tandai kalau pada awal tahun pelajaran. Ya. Jadi awal tahun pelajaran itu kan kita menerima peserta didik baru. Nah, ini yang perlu adanya sosialisasi. Nah, ini karena di awal itu anak-anak itu kan berlatar belakang sekolah SMP itu kan berbeda-beda. Jadi ada yang sudah mengenal Adiwiyata, ada yang belum. Nah, ini jadi ini masih ada walaupun 1-2 yang belum paham betul tentang Adiwiyata, sehingga membuang sampah saja ya hanya sembarangan. Oh, ini misal plastik ditempatkan di kertas atau kertas di tempat daun dan seterusnya. Itu masih ketukar-tukar. Iya, masih ketukar-tukar. Ya, itu kan nanti kan ketahuannya nanti kalau sudah kita setorkan setiap kelas itu ke bank sampah. Itu kan nanti ini ketukar ya, karena apa ya, tadi pemahaman Adiwiyatanya belum maksimal. Jadi saya lagi ini masih ada 1-2, tapi ini istilahnya sudah kita dekati karena sekolah kita kan sudah ada kader Adiwiyatanya, ya termasuk Mbak Mafasa itu. Ya itu kan perlu ada sosialisasi bagi peserta didik lebih-lebih yang baru itu untuk istilahnya betul-betul mengenal Adiwiyata, lebih-lebih dalam hal pengolahan sampah gitu. Gitu Mbak Masa. Jadi penting ya, Pak, dilakukan sosialisasi untuk peserta didik baru biar mereka tuh paham kalau di sekolah ini kita tuh nggak boleh membuang sampah sembarangan, seperti betul, itu. ya. Contohnya kayak membuang sampah di pot ya, gitu ya, Pak. Ada Terus kalau siswa-siswi peserta didik di SMA buang sampah biasanya yang sering mereka buang sembarangan apa, Pak? Jenis sampah apa? Oh ya, kalau kita lihat selama ini ya, akhir-akhir ini memang masih ada peserta didik yang membuang itu bungkus permen.
bungkus Oh, iya iya. semen. Sebenarnya itu bungkus semen itu sudah kita antisipasi. Jadi bekerja sama dengan kesiswaan, jadi ini diharapkan anak-anak itu tidak istilahnya, makan permen di lingkungan sekolah. Nah, Oh, tapi kalau gitu. makan permen di lingkungan sekolah, monggo ini nanti kemarin sudah kita sosialisasikan itu bekas nggih ya, bekas bungkus permen itu harus dimasukkan ke tong sampah pilah yang berupa plastik. Oh, iya. Tapi ada juga yang istilahnya yang nakal ya. Jadi ada bungkus permen itu yang plastik itu dimasukkan ke tadi disampaikan Mbak Masa itu ya di Tempat sampah top yang lain misalnya seperti di itu. pot itu. Oh, iya, Nah, di pot ada pot. juga. Nggih. Tapi ini alhamdulillah ya sampai sekarang akhir ini sudah tidak ada karena sudah ada istilahnya sosialisasi Hmm, kepada peserta peserta didik. didik Heeh, baru. nggih, begitu. Gitu. Jadi lebih baik dilakukan seperti pemantauan gitu Nggih, Pak di pemantauan peserta nggih, didik heeh. terutama untuk kelas 10 yang mereka mungkin belum tahu apa itu adiwiyata Iya. dan bagaimana caranya mengelola sampah Iya, seperti iya itu. betul betul, nggih. Nggih. Jadi apa langkah selanjutnya yang akan Bapak Rahmat kerahkan agar peserta didik SMA Negeri 1 Cangkringan tidak melakukan hal-hal merugikan yang berkaitan dengan sampah? Oke, jadi untuk langkah dari pihak sekolah karena Nggih. ini sudah mendapatkan penghargaan istilahnya adiwiyata mandiri apalagi ini sudah tertinggi di nasional gitu di Di Indonesia nggih Pak, Di nggih. Indonesia. Ini langkah yang pertama kaitannya dengan pengelolaan sampah ini anak-anak ini sudah ada himbauan. Jadi anak-anak itu kalau membawa bekal dari rumah itu diharapkan tidak nanti menambah sampah di sekolah. Jadi misalnya membawa bekal makanan atau minuman itu Nggih. kalau bisa itu yang bisa digunakan berulang kali ya. Jadi Oh, digunakan lagi seperti itu. ya. Jadi Iya. tempat makan ya nanti bisa dicuci, kemudian dibawa pulang, tempat minum juga dicuci dibawa pulang itu nanti Nggih. tidak akan menambah sampah. Nah, itu. Jadi sudah ada himbauannya. Jadi silakan boleh membawa bekal makanan, minuman tapi ini bisa digunakan berulang ya, Berulang gitu. jadi diulang Oh, lagi tidak ya. yang kita beli misal di Heeh, warung atau di heeh, gitu. toko. Heeh, Tapi kalau semisal Pak, kalau mhm, misal ada peserta didik yang ya, membawa seperti itu, iya. gimana caranya Pak? Itu caranya kalau pihak sekolah sudah ada istilahnya juga himbauan. Jadi nanti kalau anak-anak itu terpaksanya itu membawa sampah dari rumah ya nanti dikembalikan lagi ke rumah. Berarti Jadi tidak boleh ya Pak, tidak boleh dimasukkan ke tempat sampah sekolah, sekolah nggih. Jadi seperti nanti itu. dibawa ke rumah lagi, nggih. Misalnya ada plastik karena dari rumah ya nanti kembali ke Ke rumah lagi. Ini rumah karena sudah ada kesepakatan, sudah ada imbauan dari pihak sekolah gitu. gitu. Oh, Nggih, heeh. misalnya teman-teman nih atau sobat semanca ada yang membawa seperti botol minum yang sekali pakai, jadi diharapkan untuk dibawa pulang ke rumah teman-teman, jangan dibuang di sekolah nggih Pak Nggih, nggih. betul betul Karena ya. kita sudah meraih tingkat Mandiri, adiwiyata mandiri mandiri nggih. ya, Jadi heeh. sebaiknya kita tuh benar-benar menjaga lingkungan di sekolah kita. Tentunya bukan hanya di sekolah nggih Pak, Iya, harus ya bisa diterapkan diterapkan di di rumah rumah, heeh, juga. di rumah, Kalau lingkungan bisa rumah, nggih. mengajak Nggih, teman-teman di rumah betul. juga atau mengajak tetangga gitu nggih Pak, Nggih, betul untuk betul. mengelola sampah dengan baik. Betul Seperti itu betul. teman-teman. Nggih, heeh. Kemudian apa harapan Bapak untuk masyarakat dan sekolah-sekolah terkait permasalahan sampah? Oke, jadi harapan dari saya pribadi dan dari tim Adiwiyata sekolah. Jadi marilah kita bersama-sama jaga lingkungan kita ya, baik itu lingkungan sekolah maupun lingkungan di masyarakat dari bebas sampah. Jadi nanti kita harus bisa membebaskan sampah baik itu sampah plastik, daun dan lain-lainnya ya sehingga nanti kita hidup ini terasa nyaman, terasa sejuk, terasa istilahnya itu kita tidak bermasalah dengan lingkungan. Jadi selagi jangan sekali-kali menyakiti lingkungan, Lingkungan. apalagi lingkungan yang istilahnya itu membantu kita, membantu kita dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Baik itu nanti oksigen itu harus bersih, kemudian lingkungan sekitar juga kita bersih sehingga kita nyaman dalam hidup ini, gitu. Oh, iya. Nggih. Oke, di belakang kita sudah Mhm. ada contoh ya Pak, Ya, betul. contoh tempat Tempat sampah sampah yang pilah, sudah ya. terpilah ya. Jadi
Di sini ada 3 jenis tempat sampah. Teman-teman Sobat Semanca wajib tahu nih tentang tempat sampah yang ada di sekolah kita. Yang pertama ada tempat sampah yang warna hijau, sudah dicat seperti lingkungan ya, Pak. Ya, Warna betul, betul. hijau Nggih. itu untuk sampah daun, semisal nyapu di lingkungan atau di hutan mini SMA Negeri 1 Cangkringan, itu nanti sampahnya diletakkan di tempat sampah yang berwarna hijau, seperti itu teman-teman. Kemudian yang kedua ada tempat sampah yang berwarna biru untuk sampah plastik. Tapi perlu diingat, sampah plastik di sini bukan berarti sampah plastik seperti botol minuman, nggih Pak. Iya, betul, nggih. Mungkin seperti sampah plastik semisal buku. Buku kan ada sampel Sampah plastiknya. plastiknya, Nah, nggih nggih. itu boleh dibuang di sini. Tapi kalau untuk botol minuman, maaf teman-teman Sobat Semanca, tidak boleh dibuang di sini. Semisal nanti ketahuan pun kami pihak sekolah mungkin kita pasti akan meminta teman-teman untuk membawa pulang seperti itu. Kemudian yang ketiga ada tempat sampah berwarna merah untuk sampah kertas. Sampah kertas sudah jelas teman-teman, untuk kertas seperti sobekan buku seperti itu, atau semisal untuk yang kelas 10 ada tugas P5 nggih Pak. Nggih, Kalian betul. kan mesti membuat properti atau barang-barang untuk presentasi P5. Nah, itu yang berbahan kertas boleh dibuang di sekolah seperti itu. Nggih, jadi kesimpulannya dengan kita memilah sampah, mengelola sampah dengan baik, itu akan berimbas kepada lingkungan dan kepada Lingkungan. kita nggih Pak. Nggih, betul, betul. Lingkungan akan merasa seperti dihormati, seperti yang dikatakan Pak Rahmat. Kita harus menghormati lingkungan. Kemudian imbasnya untuk kita adalah kita akan merasa nyaman. Jika dengan nyaman, maka kegiatan belajar mengajar pun akan terlaksana dengan baik nggih Pak. Nggih, betul, betul. Seperti itu teman-teman. Jadi harus diingat bahwa kita harus selalu untuk memilah sampah dan mengelola sampah dengan baik. Baik, terima kasih kepada Bapak Rahmat Nggih, Widiono terima kasih SPD kembali. karena sudah meluangkan waktunya Nggih. untuk podcast kali ini. Nggih. Terima kasih juga pada teman-teman Sobat Semanca karena sudah menyaksikan podcast Mondro Geni Semanca kali ini. Kembali lagi kita pada podcast selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Waalaikumsalam Sobat Semanca. warahmatullahi wabarakatuh.